Oke. Oke. Oke, jadi yang kakak harapkan di pembelajaran kali ini kita bisa interaktif ya. Maksudnya kalau misalnya kakak nanya, maksudnya misalnya kakak nanya, kira-kira ini jawabannya apa? Jawab aja. Tapi kalau misalnya nggak tahu, tetap aja nggak bilang aja nggak tahu kak, gitu. Di chat aja, oke. Kakak izin off cam. Oke. Oke. Ya, jadi di TPS, di TPS itu ada 4 subtes. Yang pertama, kemampuan membaca dan menulis, kemudian pengetahuan pengetahuan umum, kemudian ada yang namanya pengetahuan kuantitatif sama penalaran umum kalau nggak salah. Ada 4 itu yang utama. Nah, oke. Jadi yang pertama kita coba pengetahuan membaca dan menulis. Tuh, oke. Jadi yang pertama, kalau misalnya soal pengetahuan membaca dan menulis, pasti nggak jauh dari banyak-banyak bacaan kayak gitu. Dan soalnya ya pasti ada kayak misalnya gagasan utama atau simpulan atau misalnya memperbaiki kalimat kayak gitu. Pasti ada kayak gitu. Ya, jadi ya pertama coba kita lihat pertanyaannya dulu. Kata apa yang harus diperbaiki pada teks di atas? Oke. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ini, kata yang harus diperbaiki. Kalian nggak usah terlalu pusing untuk menentukan gagasan utamanya apa. Kalian juga nggak perlu pusing-pusing untuk memahamin benar-benar teksnya itu maksudnya gimana gitu. Jadi kalian ya cuma menurut kalian yang harus diperbaiki mana kayak gitu. Dan kalian juga harus wajib nih, kalau menurut kakak sih wajib banget download, dapetin aplikasi KBBI. Itu menurut kakak sih wajib buat latihan-latihan juga. Oke, jadi di sini kita baca bareng-bareng ya. Momentum Sumpah Pemuda yang kita peringati pada 28 Oktober serasa laiknya menengok kembali peranan pemuda di Republik ini yang begitu masyhur. Nah, Nah, artinya seorang Benedict Anderson begitu terpukau dengan kehebatan para pemuda dan tidak sungkan menahbiskan revolusi Indonesia pasca kemerdekaan sebagai revolusi pemuda. Pemuda mempunyai tempat istimewa dalam narasi sejarah dan politik Indonesia. Sepertinya tidak ada peristiwa penting di negeri ini yang tidak melibatkan pemuda, mulai dari pembentukan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Revolusi Agustus, sampai mundurnya Soeharto sebagai presiden. Nah, mereka hadir sebagai kekuatan yang berjasa menyelamatkan negeri dari mara bahaya dan mengantar masyarakat ke gerbang kehidupan yang adil dan makmur. Oke, kalau menurut kalian nih, kata yang harus diperbaiki itu mana aja sih? Boleh chat ya, jawabannya apa gitu, atau bebas. Ayo. Atau belum tahu Kak, bingung. Yuk chat yuk. Kok nggak ada chat masuk ya? Atau kalian itu apa? On ini juga nggak apa-apa. Biar ngomong. Ya menurut kalian apa nih? Yang menurut kalian harus diperbaikin? Suara kakak kedengeran kan? Cek. Jelas, Kak. Jelas, oke. Oh yuk boleh chat yuk. Biar kita lebih interaktif. Gimana? Nggak ada yang itu ya, nggak ada yang jawab. Oke, jadi di sini
Jawabannya itu yang C. Kenapa yang C? Karena kita lihat di sini, itu kan ada pasca kemerdekaan. Kalau menurut KBBI, pasca kemerdekaan itu ditulisnya itu tanpa tanda hubung. Ini nggak usah, tanda hubungnya itu nggak usah. Jadi tulis aja pasca ke nyambung ya, kemerdekaan kayak gitu. Begitu juga sama pasca-pasca yang lain atau misal pasca sarjana atau kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada mara bahaya. Nah, kalau misalnya mara bahaya itu seharusnya itu ditulisnya itu terpisah, bukan kayak gini, bukan mara bahaya kayak gini, tapi nanti mara spasi bahaya. Kayak gitu aja sih. Oke. Nah, opsi lainnya itu kan ada masyur. Masyur itu kan udah benar ya, sesuai sama KBBI. Terus laiknya juga, kan kata dasarnya kalau laiknya itu kan kata dasarnya laik. Gitu. Jadi udah benar. Terus apalagi nih? Menahbiskan. Menahbiskan juga benar. Menahbiskan itu kan kata dasarnya itu kan tahbis ya. Tahbis. Nah, terus ada imbuhan nih. Imbuhannya itu men. Imbuhan men. Kan kalau men terus di sini ketambahan hurufnya itu K, T, S ataupun P. Ini itu nanti bakal lenyap ini KTSP-nya. Jadi nanti bukan yang namanya men bukan bukan mentahbiskan, tapi T-nya itu lenyap. Jadi nanti menahbiskan kayak gitu. Itu kalau misalnya di belakangnya itu ada KTSP itu. Kalau di sini kan T. Oke, jadi ikutan lenyap juga. Gimana? Apa ada yang mau ditanyakan soal ini? Cukup gampang sih. Jadi kalian mungkin perlu latihan-latihan soal aja dan kalian juga perlu disesuaikan sama KBBI-nya. Oke, lanjut ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, oke. Kalau misalnya tanya boleh on mic atau juga boleh chat. Oke, lanjut ya. Nah, sini. Di sini itu pertanyaannya, kalimat manakah yang seharusnya mengakhiri teks di atas? Seharusnya mengakhiri. Berarti kan hampir seperti kesimpulan juga. Oke, mungkin kita bisa baca dulu kalimatnya itu apa. Nah, jadi kan di sini kan di kalimat pertama kita langsung analisis ya. Kalimat pertama sebelum tidur kita membutuhkan 30 menit sampai 1 jam untuk mengistirahatkan pikiran dan beban aktivitas. Jadi kan kalau misalnya kayak gini, itu kan kalimatnya itu masih sifatnya itu umum. Jadi ini bukan merupakan inti dari sebuah kalimat ataupun gagasan utamanya. Tapi kalian juga perlu baca setelahnya. Ada beberapa macam kegiatan yang terbukti manjur mengistirahatkan pikiran, yaitu membaca buku, minum susu hangat, dan melakukan hal repetitif seperti menghitung domba, pikiran, meminum susu hangat, dan melakukan hal repetitif seperti menghitung domba, tetapi tidak dengan bermain gawai. Gawai itu alat elektronik. Tuh. Nah, di sini ada pengecualian. Pengecualiannya itu kan tidak dengan bermain gawai. Jadi gagasan utama kita bisa simpulkan, sementara gagasan utamanya itu ada di kalimat yang kedua. Nah, selanjutnya kalimat yang ketiga, mengirim pesan, mengunggah sesuatu di media sosial, atau mengecek surel malah akan menyalakan sistem saraf emosional yang ada dalam tubuh kita. Oke, ini cuma kalimat penjelasnya dari bermain gawai. Selain itu, cahaya biru dari layar gawai dapat berdampak buruk. Berdasarkan penelitian, cahaya ini dapat menekan sekresi hormon melatonin yang berfungsi mengatur pola tidur. Jadi bisa kita simpulkan
Kalimat yang pertama itu bukan merupakan gagasan utama. Kalimat yang pertama. Tapi kalimat yang kedua itu gagasan utama. Gagasan utama. Kalimat yang ketiga, 4, dan 5 itu merupakan gagasan penjelas. Penjelas. Gitu. Jadi pertanyaannya itu kan kalimat manakah yang seharusnya mengakhiri teks di atas. Jadi untuk untuk mengakhiri teks atau sebuah paragraf itu dibutuhkan kalimat yang berkaitan dengan gagasan utamanya. Ingat, harus berkaitan dengan gagasan utamanya. Sini. Nah, kalimat ini itu bisa menjadi sebuah konklusi ataupun kesimpulan akhir atau juga bisa menambah pemerincian atau penjabaran suatu hal yang menjadi topik. Oke, jadi kan gagasan utamanya itu kan kalimat yang kedua. Sedangkan kalimat 3, 4, 5 itu cuma gagasan penjelas gitu. Jadi kalimat yang pas. Kalimat nomor 3, 4, 5 itu kan memang gagasan penjelas yang fungsinya itu menginformasikan alasan kenapa sih kita nggak boleh melakukannya. Kenapa sih kita nggak boleh melakukan bermain gawai. Itu kalimat 3 dan 4, 3, 4 sama 5. Jadi kalimat yang berkaitan untuk mengakhiri informasi yang ada dalam teks itu kalimat yang mengandung sebuah kesimpulan. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita lihat nih di opsinya. Yang A, gawai membuat kita kurang dapat mengontrol stres dan berdampak pada kesehatan. Apakah ini merupakan sebuah kalimat yang cocok untuk mengakhiri teks atau enggak? Enggak, Kak. Ya, enggak cocok karena kita lihat di sini kan konteksnya lebih kita lihat di kalimat yang nomor 3, 4, 5. Ini kan enggak nyambung kalau misal kita jadikan sebuah kalimat untuk mengakhiri teks tersebut gitu. Nah, yang B, tanpa tidur cukup tubuh menjadi kurang produktif. Ini benar-benar enggak nyambung juga. Masih mending yang A. Terus yang C. Pada sistem normal, tubuh memiliki siklus proses fisiologis dan biologis. Ini juga enggak karena ini lebih ke kalimat umum aja. Terus yang D. Padahal kebiasaan online menjelang tidur terlihat menyenangkan. Ini benar-benar kontradiktif karena di sini tuh kan nggak bisa tidur itu. Jadi kalau misalnya disuruh buat kesimpulan itu jangan ada padahal, ini kan kontradiktif. Nah, ini yang E berarti alasan yang satu-satunya opsi yang tepat. Dari keempat opsi yang ada itu yang E itu tepat. Karena kenapa? Nah, di sini kan ada akibatnya. Setelah bermain gawai, kita malah akan sulit tidur. Nah, karena yang kalimat 3, 4, 5 itu kita itu diperjelas. Maksudnya alasan kenapa kita nggak boleh main gawai. Nah, setelah kita tahu alasannya, pastikan untuk mengakhirinya kita butuh yang namanya dampak dari bermain gawai gitu. Jadi dampaknya itu yang E. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai kalimat untuk mengakhiri teks. Itu ya. Ini kita main sama itu dulu yang kemampuan verbal dulu. Nanti kita sambung di kuantitatif yang seru-seruan lah, yang hitung. Terus lanjut ya. Nah, ini juga gampang sih. Taufik itu senang bermain bulu tangkis. Kita kalau misalnya kayak gini, soal kayak gini? Bukan analogi, apa ya namanya? Lupa kakak. Nah, soal-soal kayak gini, kalian kalau misalnya udah bisa ngelihat, maksudnya udah bisa tanpa oret-oretan, kalian itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya mau membantu, itu kalian bisa nih tulis oret-oretannya. Misalnya kayak gini. Taufik itu kan senang bulu tangkis. Nah, setiap minggu Taufik itu olahraga di lapangan. Nah,
Bambang setiap minggu itu olahraga, tapi Bambang itu nggak suka bulu tangkis. Jadi kayak gini, ada 2 orang, Taufik, ada Bambang. Nah, keduanya itu kan sama-sama olahraga. Bambang juga suka olahraga. Nah, terus setiap minggunya Taufik itu kan, Taufik itu kan seneng olahraganya itu bulu tangkis. Love bulu tangkis gitu kan. Nah, bulu tangkis. Tapi Bambang itu kan nggak suka bulu tangkis. Nah, Taufik itu setiap minggu itu olahraganya di lapangan. Sedangkan Bambang itu tidak diketahui apakah di lapangan atau di gedung atau di mana gitu. Jadi poin pentingnya itu di sini. Perbedaannya di sini. Aduh, Bambang nggak suka bulu tangkis dan nggak tahu olahraganya di mana. Nah, terus yang sesuai dengan konteks kalimat di atas itu opsi yang mana? Coba kalau misalnya opsi yang A, Taufik dan Bambang berolahraga di lapangan. Oke, kalau Taufik itu emang benar olahraganya di lapangan, tapi Bambang itu nggak tahu. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan kalau ini sesuai dengan konteks. Yang B, Taufik dan Bambang berolahraga setiap minggu di lapangan. Setiap minggunya benar, tapi ini juga ada di lapangan. Kita juga nggak bisa mengatakan bahwa yang B itu sesuai dengan konteks. Kalau yang C, Taufik dan Bambang berolahraga setiap minggu. Ini udah benar. Yang D, Taufik dan Bambang gemar bermain bulu tangkis di lapangan. Oh, Taufik kan yang suka bulu tangkis, tapi Bambang itu kan nggak suka. Berarti ini salah, gemar bulu tangkis terus di lapangan. Kan salah. Yang E, Taufik dan Bambang gemar bermain bulu tangkis setiap minggu di lapangan. Ini juga jelas salah karena Bambang nggak suka bulu tangkis. Dan Bambang juga olahraganya nggak tahu apakah itu di lapangan atau enggak. Tuh, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Sampai sini? Enggak, Kak. Cukup jelas atau gimana? Jelas, Kak. Oke, mungkin masih gampang ya soal-soalnya ya. Terus lanjut. Nah, di sini. Dosen menugaskan mahasiswanya untuk menyerahkan laporan jika praktikum telah dilaksanakan. Jika laporan praktikum telah diserahkan, nilai mahasiswa diberikan. Oke, kalau misalnya kayak gini, kalian juga harus tahu timeline-nya. Jadi di sini kan dosen menugaskan mahasiswa untuk menyerahkan laporan jika praktikum telah dilaksanakan. Berarti kan otomatis praktikumnya dulu, terus baru setelah praktikum itu ada laporan, gitu kan? Itu ada laporan. Nah, jika laporan praktikum telah diserahkan, nilai mahasiswa diberikan. Nah, berarti setelah laporan akan ada nilai. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu timeline-nya dulu. Kita langsung eksekusi ke ke opsinya. Yang pertama, yang A. Jika nilai mahasiswa diberikan, dosen dapat menugaskan mahasiswa membuat laporan. Jadi di sini dilihat, nilai mahasiswa diberikan, dosen dapat menugaskan membuat laporan. Berarti kan di sini kan benar-benar kontra ya, karena di sini tuh nilainya dulu baru membuat laporan. Seharusnya kan laporan dulu baru nilai. Ini salah. Yang kedua, yang B. Jika dosen meminta laporan, kegiatan praktikum segera dilaksanakan. Berarti kan kalau yang B itu laporan dulu, terus praktikum. Kan salah juga, harusnya kan praktikum dulu, kemudian laporan. Ini juga salah. Yang C, jika nilai tidak ada, kegiatan praktikum tidak dapat dilaksanakan. Loh, ini malah nilai dulu, baru kegiatan praktikumnya. Salah juga. Terus yang D. Yang D, itu laporan praktikum belum diserahkan. Nilai dosen belum diberikan. Oke, ini mungkin bisa jadi benar. Karena ini konteksnya itu laporan praktikum dulu, baru nilai dosen gitu. Jadi nanti ini sebenarnya udah sesuai sama konteksnya. Cuma di sini kan belum diserahkan, nilai dosen belum diberikan. Benar ya gitu. Terus yang E, nilai dosen tidak diberikan, kegiatan praktikum tidak dapat dilaksanakan. Ini kan kebalik juga. Kan harusnya bukan nilai dulu, nilai itu belakangan. Kemudian kegiatan praktikum tidak dapat
laksanakan. Jadi harusnya praktikum dulu, terus baru nilai. Tapi sebelum itu juga ada laporan. Jadi yang jawaban yang benar itu D. Gimana, ada yang belum paham? Atau paham semua yang ini? Jelas ya? Jelas, Kak. Oke, lanjut ke soal setelahnya. Nah, seluruh mahasiswa teknik mesin itu mengikuti kunjungan ke pabrik mesin. Sebagian mahasiswa teknik mesin memakai alat pengaman. Jadi kalau misalnya kita bikin alat pembantunya kayak gini. Katakanlah ini industrinya. Nah, katakanlah di sini kan ada seluruh mahasiswanya itu kan ikut kunjungan semua. Nah, dari yang ikut kunjungan itu sebagian itu pakai alat pengaman. Gitu. Katakanlah yang diarsir itu yang pakai alat pengaman. Nah gini, kan kayak gini kan udah jelas ya. Nah, terus di itunya gimana opsinya? Seluruh mahasiswa teknik mesin memakai alat pengaman, kan enggak? Ya kan? Itu sebenarnya kalau soal kayak gini sih jangan sampai kalian lewatkan sih, karena ini soal mudah kayak gitu. Ini kan salah, karena harusnya kan cuma sebagian yang pakai. Terus yang B, sebagian mahasiswa teknik mesin mengikuti kunjungan ke pabrik mesin. Kan bukan sebagian, tapi seluruhnya. Seluruh mahasiswanya itu ikut kunjungan. Tapi sebagian yang ikut kunjungan itu ada yang pakai alat mesin, ada yang pakai alat pengaman, ada yang nggak pakai alat pengaman. Jadi yang B itu juga salah. Terus yang C, sebagian mahasiswa teknik mesin mengikuti kunjungan ke pabrik mesin dan memakai alat pengaman. Ini bisa jadi benar karena ini kalau yang opsi C itu bunyinya sama aja kayak gini. Sebagian mahasiswa teknik mesin yang mengikuti kunjungan ke pabrik mesin itu memakai alat pengaman. Itu sama aja kayak gitu bunyinya. Kan sesuai kan dengan konteks. Sedangkan yang D, seluruh mahasiswa teknik mesin yang mengikuti kunjungan ke pabrik mesin memakai alat pengaman. Berarti seluruhnya memakai alat pengaman. Kan salah. Seharusnya kan yang memakai alat pengaman itu cuma sebagian. Kemudian yang E, tidak ada mahasiswa teknik mesin yang tidak memakai alat pengaman. Gitu. Itu kan juga salah juga ya. Karena kan yang memakai alat pengaman itu sebagian gitu. Enggak semuanya ataupun bukan berarti enggak semuanya pakai alat pengaman gitu. Jadi yang E itu salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau cukup jelas yang ini? Nah, kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, kita lanjut ke soal setelahnya. Nah, ini kita masuk ke pengetahuan kuantitatif. Di sini itu gampang. Jadi misalnya kakak asumsikan kalian baru belajar, mungkin kakak ajarinya itu dari awal ya. Tuh. Jadi di sini jika pertanyaan itu jika 10% dari S adalah setengah P. Jadi kita bisa nulis kalau misalnya 10% dari atau 10% dikali S itu sama dengan setengah P. Terus 5% dari S. 5% dari S atau 5% dikali S. Dikali S. Sama dengan 2Q. Nah pertanyaannya berapa persenkah P min Q dari S? Berarti P min Q kalau misalnya dikonversikan ke S itu berapa persen? Kita mungkin cari persamanya dulu. 10% itu kan sama aja 10. Udah ada jawabannya. 10/100. Sama aja 1/10. Nah, jadi 1/10 S sama dengan setengah P. Berarti kan sama aja S/10 sama dengan P/2. Jadi nanti kita biasa kalau misalnya ketemu kayak gini, dikalikan silang. Nanti 2S sama dengan 10P. Jadi S-nya sama dengan 5P. Ini kan udah dikonversi ke S.
Nah, terus kalau misal kita balik untuk cari P-nya, berarti 1P itu sama dengan 1/5S. Kayak gitu. Nah, sedangkan yang di sini 5% itu kan berarti 5/100. 5/100S sama dengan 2Q. Berarti bisa kita catat bahwa 5S/100 sama dengan 2Q. 5S sama dengan 2Q dikali 100. Kan sama aja kan, ini kan berarti 200Q. Jadi S sama dengan 200Q dibagi 5. Sorry. Tuh. S dibagi 5. Berarti kan 200 dibagi 5 itu kan 40. 40 Q. Ini S sama dengan 40 Q. Sedangkan kalau misal kita konversikan ke Q-nya, berarti 1 Q sama dengan 1/40 S. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya itu kan berapa persenkah P min Q dari S? Berarti kita kan ini kan udah kita konversikan kan. Maksudnya hubungan P dan S itu berapa? Dan hubungan Q dan S itu berapa? Itu udah ketahuan. Jadi kita tinggal dikurangkan aja P min Q. Berapa dikalikan 100%. Karena yang ditanya itu kan persentase. Nah, jadi kan tinggal kayak gini aja, 1/5 dikurangi 1/40 sama dengan 40. Ini berarti nanti 8 dikurangi 1. Kan sama aja 7/40 dikali 100%. Sama aja kan 700% per 40. Itu kalau misalnya kita kan kayak gini. Sama aja katakanlah 70/4 itu. 70/4. Nah 70/4 itu berapa? Ya kita ngitung gampang kan kayak gini. 4 berarti 1. Ini kan berarti nanti dapat 3. 30. Berarti ini ada 7 ya. Ini 28. Oke, terus koma 20,5. Berarti nanti dapat 17,5%. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Yang soal ini? Ini kalian kalau misalnya soal ini kan cukup mudah. Jadi mungkin kalian kalau berlatih soal ini, berlatih kecepatan dalam menghitungnya gitu. Tapi kalau misalnya soal-soal yang lain, kalian perlu memahamin. Apalagi kalau misalnya ada soal cerita. Gimana, ada yang mau ditanyakan atau enggak? Ya mungkin ada yang bisa tolong bacain chat atau barangkali ada yang nanya. Atau chatnya masih kosong. Cek, cek. Cek gimana? Ada yang nanya, Kak. Oh, ada yang nanya. Kok nggak kelihatan ya? Sorry, sorry. Duh, bentar. Sorry ya, ini nggak kelihatan di sini chatnya. Bentar. Wait. Oh, sorry. Ya Allah. Ternyata ada chat. Kok nggak kelihatan ya di sini ya? Aduh. Sorry. Maaf ya. 8-1 dari mana, Kak? Oke. Penyebabnya disamain. Bentar, ini gimana ya biar kelihatan ya? Loh, nggak ada. Nah, oke, kelihatan nih chatnya nih. Nah, kayak gini kan kelihatan. Terus, oke, mungkin kakak balesinya baru sekarang, sorry. Jadi 8-1 dari mana? Itu dari persamaannya. Nanti kan, ini kan 40. Ini kan kita cari dulu nih. Ini berapa? Kan 40. Apa sih namanya? KPK, apa? FPB, kalau lupa namanya apa. Nah terus, ini kan nanti kan dapat nih 40. Nah 40 itu dibagi 5, itu kan 8. 40 dibagi 5 dikali 1, itu kan 8. Sedangkan 40 dibagi 40 dikali 1, itu kan 1. Jadi nanti tinggal 8 dikurangi 1. Itu. Gimana dari Bimbi? Paham Bimbi? Atau ada yang mau ditanyakan? Dari Bimbi, udah jelas Bimbi? Oke. Oke, kakak lanjut ya.
Yes. Sorry. Oke, lanjut soal setelahnya. Nah, soal selanjutnya. Oke. Nah, di sini itu di sini ada 3 keran air yang digunakan untuk memenuhi suatu bak. Kita tulis ya di sini ya. Step by step biar paham. Nah, di sini ada 3 keran air. Nah, yang digunakan untuk memenuhi suatu bak. Nah, keran kecil, di sini kan ada keran kecil, sedang, sama keran besar. Kecil, sedang, besar. Kalau yang terkecil, itu bisa mengisi penuh bak dalam waktu 20 menit. Yang sedang itu 12 menit, yang besar itu 5 menit. Jadi bisa kita simpulkan, semakin besar kerannya, itu maka semakin cepat ngisi di baknya. Baknya penuhnya semakin cepat. Kalau misal kerannya gede, katakanlah kalau misalnya kerannya gede berarti air yang keluar itu lebih banyak, katakanlah kayak gitu. Lebih cepat airnya. Nah, terus pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bak apabila ketiga keran dibuka? Oke, ini kan kalau misalnya kecil, berarti kalau misalnya kecil itu ketika keran kecil dibuka, cuma keran kecil yang dibuka itu penuhnya 20 menit. Nah, pertanyaannya ketika semuanya dibuka itu ada berapa menit gitu. Nah, jadi ketika semuanya dibuka, kita bisa menulis kalimat matematikanya kayak gini. Berarti kan satu bak itu bisa bisa diisi oleh beberapa keran. Kayak yang pertama bisa diisi oleh keran kecil. Kemudian bak yang kedua, satu bak juga bisa diisi oleh keran yang sedang. Oke, juga bisa diisi oleh keran yang besar. Karena pertanyaannya di sini itu apabila ketiga keran dibuka. Nah, jadi kita harus menjumlahkan ketiganya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kecil itu berapa? Berapa penuhnya? Itu kan 20 ya. 20 menit. Kalau yang sedang itu 12. Kalau yang besar itu 5. Tuh. Ini nanti tinggal biasa kita samakan. Jadi nanti ini dapat 60 ya. 60. Kemudian 60 bagi 20, 3. Kemudian 60 bagi 12, 5. 60 bagi 5, 12. Kita dapat berapa ini? Berarti 20 per 60. Ya, 20 per 60 kita sederhanakan jadi 1/3. Oke, berarti sama aja satu bak itu terisi penuh ketika keran tersebut itu dibuka dan waktunya itu 3 menit. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Yang soal ini? Mau nanya dong, Kak. Gimana? Kalau misalnya hasil pembilangnya itu hasil pembilangnya itu bukan 1, itu gimana ya, Kak? Itu nanti disesuaikan aja. Misalnya ada 2 bak ya. Jadi nanti kita 2 per waktunya berapa? Waktunya 20, terus waktunya 1/12. Waktunya 12 menit, terus waktunya bisa aja 5 menit kayak gitu. Nanti kayak gitu aja. Ini kan karena 1 bak. Ini kalau misalnya 2 bak kayak gitu. Gimana? Udah jelas? Jelas, Kak. Makasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Yang lain? Udah paham, Kak. Oke. Kita lanjut ya soal setelahnya. Nah, oke. Di sini coba. Barangkali ada yang tahu ini jawabannya kira-kira berapa. Maksudnya cepat aja sih. Kira-kira ini Kak. Diskon ganda itu presentasinya berapa? Yuk, boleh chat juga boleh. Ini udah kelihatan kok chatnya.
Gimana? Ada yang tahu kalau diskon ganda itu berapa presentasinya? Atau belum tahu? Kalau misalnya belum tahu juga nggak apa-apa, bilang aja belum tahu Kak. Gitu. Cek. Halo? Nggak tahu. Oke. Jadi sini kan sini ya. C. Ada yang bilang C. Oke. D ada yang bilang D. Oke, cukup beragam. Ada juga yang nggak tahu, belum tahu. Nah, jadi di sini fokusnya, ini kan ada toko X nih, jual gorden, harganya 500.000. Nah, aduh, udah kelihatan D. Sorry, kepencet. Nah, namun harga tersebut terlalu mahal. Nah, akhirnya gordennya itu dijual dengan diskon ganda. 35 ditambah 15. Nah, yang perlu kalian ketahui pertama, yang perlu ditekankan bahwa diskon ganda itu tidak serta-merta 35 ditambah 15. Berarti diskonnya 50%, Kak. Bukan 50%. Ini salah. Ini menjebak yang C. Itu yang perlu ditekankan pertama itu kayak gitu. Jadi penjelasannya tuh gini. Kalau misalnya diskon ganda, itu pertama, kan menjual itu kan 500.000 ya. Nah, diskon pertama itu 35% gitu. Jadi hasilnya katakanlah misalnya A. Ini. Nah, A, hasil dari A, sorry. Berarti kan kalau misalnya di diskon, berarti bukan 35%, nanti kan jadinya 65% ya. Nah, ini jadinya A. Nah, A, nanti ketika dikalikan lagi dengan 15, berarti nanti kan ada 85%. Nah, jadi di sini itu B. Gitu. Jadi kalau misalnya diskon ganda, itu diskonnya itu bertahap. Pertama, harga jual yang pertama itu dikalikan dengan diskon yang pertama, kemudian hasil dari harga jual yang pertama dikalikan dengan diskon yang pertama, itu bakal dikalikan dengan diskon yang kedua. Jadi nanti yang kedua itu merupakan perkalian dari harga jual dikalikan diskon pertama, hasilnya berapa, setelah itu dikalikan hasilnya dengan diskon yang kedua. Itu B. Nah, nanti hasil akhirnya itu B. Gitu penjelasan utamanya. Jadi kalau misalnya kita ngitung, ini kan 500.000 dikalikan, berarti kan karena diskonnya 35%, otomatis harganya itu kan 65% ya. Nah, 500 kali 65 itu berapa? Kali 5. Berarti kan 5, 2, 300, 3, nah, berarti berapa? 32 ya. Kan berarti nanti dapat 325.000. Ini A-nya, diskon pertama. Diskon kedua berarti kan A dikali 85%. Berarti nanti 325.000 dikalikan dengan 85%. Nah, jadinya berapa? Berarti kan nanti dapat berapa nih? 325 dikalikan 85 Jadi nanti dapat 276.250 itu. Ini B-nya. Berarti finalnya itu nanti konsumen itu dapat harganya segini. Customer-nya atau pembelinya itu dapat harganya segini. Itu kalau misalnya diskon ganda. Kan beda kalau misalnya langsung diskon 50%. Jadi kan nanti kalau misalnya langsung diskon 50%, itu harganya itu ya paling 250.000 gitu. Tapi ini beda ya, bukan langsung dijumlahkan kayak gini, salah. Oke, sampai di sini dulu yang diskon ganda. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke cari presentase diskonnya? Ada yang bingung atau gimana? Diskon ganda penjelasannya kayak gitu ya. Chat atau voice juga nggak apa-apa. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? 5%-nya itu dari mana ya, Kak? Kenapa? 65%-nya itu dari mana? 65% itu karena diskonnya itu kan 35%. Jadi kan harga utama itu kan harga dasar itu kan 100%. Nah, ketika diskon 35%, otomatis harganya itu jadi 65% gini. Tuh.
Gimana? Iya. Oke. Kayak gitu ya. Nah, terus Oke, paham, Kak. oke. Nah, kalau misalnya kita mau cara untuk cari apa namanya? Cari presentasinya itu kayak gini. Ya, ini juga bisa langsung juga bisa dibuat untuk cari nominalnya. Tapi ini nominalnya kan udah dijelasin sama penjelasan dasarnya kayak gimana. Tuh, jadi cara yang kedua itu kayak gini. Jadi diskonnya itu kan ada, oke, untuk cari itunya. Berarti rumusnya itu 1 dikurangi diskonnya itu berapa persen? 35%. 35% berarti kan harga aslinya berarti 65% dikali sama 15. 15 itu berarti harga aslinya itu kan 85%. Oke. Hasilnya berarti 1 dikurangi 65% dikali 85. 65 kali 85. Berarti kan dapat 55,25%. Berarti 55,25. Nah, berarti presentasenya itu 44,75. Kayak gitu aja sih. Nah, nanti untuk harganya ya berarti nanti tinggal dikalikan aja. 500.000 dikali ini. Tuh. Bingung atau enggak nih untuk mencarinya? Tinggal kayak gitu aja cara cepatnya. Cuma tadi yang awal kan penjelasan secara umumnya biar kalian mudeng atau paham diskon ganda itu gimana kayak gitu. Jadi kan kadang kan ada tuh misalnya di toko-toko itu tuh misalnya kayak misalnya ke mall itu kadang ada misalnya diskon baju 50% ditambah 30%. Kan kita kadang ngiranya oh diskonnya 80%. Padahal itu diskonnya bukan 80%. Padahal kan diskonnya berarti cuma berapa? 50 dikalikan 55 dikali 7 berarti cuma 35 berarti cuma 65% sebenarnya bukan 80%. Gimana? Yang soal ini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau misalnya enggak ada yang maksudnya kalau misalnya beneran ada yang mau nanya kakak sarannya itu benar-benar ditanyain sekarang daripada ditanyain di grup gitu. Karena kan kita lebih enak nih kalau misalnya lebih interaktif, lebih karena bisa maksudnya bisa ngomong secara langsung gitu. Daripada nanti di grup dibalasnya pakai tulisan itu kan kurang enak. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham? Oke. Yang lain gimana? Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke soal setelahnya. Selanjutnya, di sini itu ada seorang pengrajin. Itu memproduksi 72 tas dengan 10 karyawan dalam 15 hari. Nah, kalau misalnya kayak gini udah tahu caranya atau enggak? Bilang aja di chat. Udah tahu Kak, gampang gitu. Enggak apa-apa, bilang aja. Soalnya ini 3 variabel. Biasanya kan cuma 72 tas dengan 10 karyawan kayak gitu. Tapi ini 3. Kalau yang 3 variabel udah pada paham atau belum nih? Chat aja. Gimana? Udah paham semua atau masih belum paham? Belum? Oke. Kalau sebentar coba dulu Kak. Oke. Mungkin Kakak juga langsung nih. Nah, di sini itu kan pengrajin produksinya itu 72 tas. 72 tas. Nah, dalam memproduksi 72 tas, tentunya pengrajin itu butuh 10 karyawan. Nah, 10 karyawan waktunya 72 tas. Waktunya itu 15 hari. 15 hari. Karyawannya itu ada 10. Karyawan. Nah, pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan kalau misalnya produksinya itu 144. Gampangnya kayak gini. Suatu objek itu dikerjakan oleh yang namanya subjek dikalikan sama waktu. Kayak gitu. Jadi bisa dikatakan 72 tas itu
Kenapa bisa memproduksi 72 tas? Itu karena ada 10 karyawan dikalikan batasnya itu 15 hari waktunya. Oke. Jadi ini persamaannya untuk yang pertama. Yang kedua, itu kan ada 144 tas. Berarti kan objeknya itu kan 144 tas ya. Terus karyawannya itu 20. Nah, kira-kira berapa hari sih biar bisa untuk memproduksi segini 144 tas dan tentunya dengan 20 karyawan. Nah, gitu. Kira-kira gimana? Ya gampang, tinggal kita persamain aja. Kan ini kan nyambung ya. Jadi nanti 72 per 150 sama dengan 144 per 20 kali S. Kali X, katakanlah 20X. Dan nanti itu dapat 20X sama dengan 150 dikalikan 144 per 72. Nah, kan sama aja 20X sama dengan berapa nih? Oh, kayak gini aja. Bentar. Berarti langsung aja X-nya sama aja 150 dikali 144 per 72 dikalikan 20. Itu aja sih. Nah, ini kan udah ketahuan nanti X-nya dapat berapa. Ini kan nanti 2. Kita sederhanakan ini 2. Ini 10. Nah, jadi nanti 150 per 10 dapat 15. Gitu. 15 area, berarti D. Gitu aja ya. Ini karena 3 variabel, itu biasanya yang keluar kayak gitu. Kan biasanya kan paling gampang, itu kan ya kalau misalnya cuma 2 variabel. Tapi ini kan di sini kan ada variabelnya tas, terus ada variabelnya karyawan. Di sini juga ada variabel hari, waktu. Gampang ya? Gimana nih? Kita lanjut? Atau ada yang masih mau bertanya? Ayo, gimana? Udah paham? 150 dapat dari mana, Kak? 10 dikali 15. Berarti subjeknya dikali sama waktu. Waktunya itu 15, subjeknya itu karyawannya ada 10 karyawan. Jadi 10 kali 15. From me to everyone. Me siapa? Udah paham? Oke, kalau misalnya udah paham aku lanjut ya. Nah, setelahnya di sini. Ini ada cara cepatnya, juga ada tapi mungkin aku jelasin kedua caranya. Nah, mungkin dari cara cepatnya dulu deh. Selisih uang Riri itu kan berarti kan diketahui selisihnya. Diketahui selisih, kemudian diketahui rasionya. Rasio. Dan pertanyaannya itu jumlahnya. Jumlah sebelumnya itu berapa? Kan kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya diketahui selisih dan diketahui rasionya, terus jumlah yang ditanyakan itu jumlah sebelumnya itu berapa? Kita gampang aja. Tinggal rasionya kan itu kan 1/9. Berarti penyebut dikurangi pembilang dikalikan sama selisih. Itu aja. Jadi nanti penyebutnya itu 9 min 1 dikalikan selisihnya 80.000. Jadi 640.000. Gini kalau cara cepatnya. Jadi kalau misalnya kalian butuh pembuktian itu juga bisa. Jadi nanti kalian kalau misalnya soal kayak gini, kalian kuncinya itu kalian pinter-pinter untuk bisa menuliskan kalimat matematikanya itu gimana. Itu. Jadi yang pertama kan kayak gini, selisih uang Riri dan Aan. Katakanlah uang Riri itu kita simbolkan R, dan kalau misalnya Aan itu kita simbolkan A, gitu kan. Gitu aja ya. Berarti kan nanti selisih, berarti kan R dikurangi A. Itu sama dengan 80.000. Gini ya, gampang kan, masih paham. Nah, terus R itu kan berarti kalau misalnya kita pindahkan R sama dengan 80.000 ditambah A, gitu. Ini persamaannya. Gitu. Nah,
Terus kalau misalnya A, itu gimana? A ya berarti tinggal min A. Berarti kan min A kan 80.000 min R. Berarti kalau misalnya A sama dengan berapa ini berarti? Mungkin ini kalau misalnya, sorry. Jadi kalau misalnya, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya mau cari A. Cuma sebenarnya kan kita tinggal dikurang-kurangin aja nggak sih? Barangkali ininya nggak cukup gitu loh. Soalnya ini agak panjang. Nah, oke. Jadi kalau yang ini kita langsung masukin ke konteks setelahnya. Ini kan udah nih selisih, udah clear kan segini. Nah, tapi setelah itu, jika Riri memberikan 1/9 uangnya kepada Aan, maka uang mereka menjadi sama. Berarti di sini kan ada orang namanya Aan, di sini ada orang namanya Riri. Nah, ketika Riri memberikan 1/9 uangnya kepada Aan, otomatis uangnya Aan itu kan berarti bertambah 1/9 kan. Berarti uangnya Aan bertambah 1/9-nya uangnya Riri gitu. Nah, sedangkan uangnya Riri itu berkurang 1/9-nya gitu. Nah, itu kan udah kelihatan nih kalimat matematikanya gimana. Jadi nanti kita tinggal selesaikan aja persamaan ini. Berarti nanti A plus 1/9R sama dengan R min 1/9R. Berarti kan R kan sama aja 1. Jadi kita bisa tuliskan 9/9. Jadi 9/9 dikurangi 1/9 dapat 8/9. Berarti A sama dengan 8/9. R dikurangi 1/9R sama dengan 7/9R. Nah, ini udah dapat A-nya itu segini. Nah, terus kita masukin ke persamaannya. Persamaan awal itu kan, jadi untuk mengetahui berapa sih R-nya, nominal R-nya berapa sih nominal A-nya, kita masukin ke persamaan awal. Nah, persamaan awal itu kan R min A. Sama dengan 80.000. Nah, kita ketahui A-nya kan udah dapat nih. A itu sama dengan 7/9R. Tuh. Ini masukin aja 80%. Berarti ini sama aja 2/9R sama dengan 80.000. Berarti R-nya sama dengan 80.000 dikali 9/2. Oke, jadi ini sama aja R-nya itu 360.000. Tuh, ini untuk R-nya. Nah, kalau misalnya R-nya udah ketahuan, itu kita juga gampang nyari A-nya. Kan A-nya itu kan, persamanya itu kan R min A sama dengan 80.000 nih. Berarti kan R-nya kan udah ketahuan 360. Berarti kan 360.000 dikurangi A sama dengan 80.000. Nah, berarti kan A-nya tinggal 360 dikurangi sama 80. Berarti dapat 280.000. Ini. Nah, totalnya itu berapa? Totalnya tinggal 360 tambah 280 sama dengan 640.000. Ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk soal yang ini? Baik cara cepatnya atau cara setelahnya. Maksudnya cara yang penjelasan dasarnya. Kalimat matematikanya. 2/9 itu dari mana? Oke. Jadi 2/9 itu kan dari 9/9 dikurangi 7/9. 9/9 itu dari mana? Itu karena R. R itu kan 1 ya. Sejatinya itu R kan 1. Nah 1. Kita bisa konversikan 1 itu sama aja 9/9. Biar penyebutnya itu sama. Gitu. Jadi kita tulis aja 9/9. Jadi nanti 9/9 dikurangi 7/9 sama dengan 2/9. Bimbi udah paham atau belum? Paham. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau mau lanjut? Atau masih bingung? Cek. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Lanjut ya. Oke. Nah, di sini itu melatih kreativitas gitu. Nah, di sini kan kalian harus tahu dulu nih 50 apa yang ditanyakan. Nah, terus
kita lihat di gambar yang udah diketahui semua. Tuh. Yang ditanyakan X, berarti kita harus tahu di gambar pertama itu X atau 50 itu asalnya dari mana sih gitu. Gampang sih. Gimana barangkali ada yang mau tanya? Barangkali ada yang bisa jawab. Ini gampang banget soalnya. D. Yang lain? 53. Ya, ini terlalu gampang ya soalnya ya. Sorry. 3/6. Berarti kan kalau untuk dapetin 50, berarti kan ini dikali ini. Ditambah 4 dikali 8. Sama aja 50. Berarti dari 18 ditambah sama 32. Nah, sedangkan ini 18 ditambah 35 sama dengan 53. Tuh. Ya. Mungkin lanjut ya. Tapi kalau misal ada yang mau tanya, langsung aja ditanyain tanpa kakak bilang ada yang mau tanya gitu. Ini bilang aja langsung. Oke, lanjut soal setelahnya. Nah, di sini. Mana? Oke, coba kalau soal ini coba barangkali ada yang bisa jawab, langsung aja jawab. Jawabannya ini Kak, sekian. Atau masih bingung, bilang aja. Oke, kamu mungkin tunggu beberapa detik. Jadi coba aja, ada yang bisa nggak soal yang ini? Gimana? Sebenarnya kan kalau misalnya TPS kayak gini tuh banyak soal yang bisa dikerjakan kurang dari 1 menit. Jadi kalau misalnya soalnya panjang itu belum tentu. Kalau soalnya itu caranya juga panjang. Tapi memang ada soal yang hot gitu, yang memang buat kita berpikir panjang dan memakan banyak waktu. Tapi soal hot juga maksudnya nggak banyak juga. Paling ada beberapa. Gimana? Soal yang ini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang udah tahu jawabannya? Cek. Oke. Ada yang jawab E. Kenapa tuh jawabnya E? Hasilnya berapa? Dinda. Yang lain gimana? Karena truknya 4 kali. Oke. Nah, di sini 18,5 dibagi 5. Ada 2 truk. Nah, di sini kita harus benar-benar fokus dan kita harus benar-benar tahu gimana sih kejadian sebenarnya yang ada di dalam konteks soalnya. Nah, jadi kayak gini. Katakanlah di sini itu ada pasir ya. Pasir. Nah, semua pasir ini itu ada 18,5 ton. Nah, di mana 18,5 ton itu harus diangkat, harus dipindahkan, harus diangkut sama sebuah truk ke sebuah tempat gitu. Nah, terus diangkat sama truk. Ini. Terus diangkat oleh sebuah truk. Nah, apabila truk tersebut hanya mampu mengangkut 2/4, berarti satu truk itu cuma kuat 2/4-nya aja. Cuma kuat 2/4 ton. Maka berapa kali perjalanan yang harus dilakukan 2 unit truk untuk mengangkut seluruh pasir? Tapi ternyata ada 2 truk di sini. Nah, sama 2/4 ton. Nah, maka berapa? Kira-kira berapa kali angkut untuk mengangkat 18,5 ton? Jadi kan gampang aja. Ini kan total beban katakanlah ya, total beban per
jumlah truk dikalikan. Ini kalau misalnya yang ditanyain itu berapa kali angkut. Berapa kali angkut. Nah, sama dengan total beban dikalikan jumlah truk dikali beban per truk. Jadi kan total bebannya D. Oke. Total bebannya itu kan ada 18,5. Nah, terus oke, nggak apa-apa. 18,5 jumlah truknya ada 2. Nah, terus beban per truk itu 2/4. Gitu. Jadi, di sini itu sama dengan 18,5 per 4,5. Itu hasilnya berapa? Berarti hasilnya itu sama aja 4,1 kali angkut. Mungkin kalau misalnya ketahuan kelihatannya kan 4,1 kali angkut. Itu mungkin ada yang berpikiran kalau 4,1 berarti kita bulatkan gimana kalau misalnya 4 kali angkut? Ya nggak bisa. Karena kan ini kan udah sesuai gitu, udah sesuai sama konteksnya gitu. Jadi kita nggak bisa walaupun 4,1 angkut itu kita ngangkutnya 4 kali. Nah, 0,1 itu kita harus kita pertimbangkan gitu. Jadi kenapa ngangkutnya 4,1 kali? Nah, karena jumlah bebannya itu udah sesuai sama kapasitas maksimum truknya. Berarti kita mau nggak mau harus ngangkutnya 5 kali. 5 kali angkut walaupun angkutan yang terakhir itu beratnya itu enggak 2/4 ton gitu. Maksud nggak? Karena kan kalau misalnya dipaksakan 4 kali angkut itu nggak bisa. Karena kapasitas truknya itu udah 2/4 ton. Sedangkan kita itu kan yang ditanyakan itu berapa kali angkut. Ya, berapa kali angkut? Ya kita harus 5 kali angkut. Karena kayak gini. Yang angkutan pertama kali angkut itu kan ngangkut berarti berapa? 2, berarti kan 4,5 kan? 4,5 ton. Gitu. Angkutan yang kedua itu berarti jadi 9 ton. Yang ketiga itu jadi 13,5 ton. Yang keempat itu jadi 18 ton. Nah, berarti kan kurang. Ini kan total bebannya, totalnya itu kan 18,5. Itu. Nah, tapi ternyata di angkutan keempat itu cuma bisa sampai 18. Jadi kan mau nggak mau kita harus ngangkut yang terakhir itu cuma 0,5 ton gitu. Jadi 4,1 itu bukan berarti kita membulatkan ke bawah. Tapi kalau misalnya soal kayak gini kita bulatkannya ke atas gitu. Ini nanti di sini ada 18,5. Jadi gampangannya angkutan yang terakhir itu nggak sesuai sama kapasitasnya gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Cek atau udah paham yang ini? Ya, jadi tadi ada yang sempat terjebak juga, ada yang jawab 4 kali angkut gitu. Gak apa-apa, ini kan masih belajar. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Cek. Yuk, coba chat yuk. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham? Oke, paham ya. Jadi nanti jangan kalau misalnya dapat soal kayak gini jangan kejebak lagi. Gitu. Paham semua kan? Oke. Nah, kalau misalnya paham semua kita lanjut. Oke, 5 kali. Nah, nih ada pertanyaan kayak gini. Sebuah persegi luasnya. Oke, jadi ini juga ada semacam rumus cepatnya juga, tapi juga pasti akan kakak kalau misalnya ada rumus cepat pasti juga bakal itu loh. Maksudnya bakal apakah benar rumusnya kayak gini? Gimana pembuktiannya kayak gitu. Pasti bakal dijelasin juga. Nah, di sini itu kan sebuah persegi
luasnya 44% dibandingkan luas semula. Berarti kan bertambah ya, bertambah 44%. Maka persegi tersebut sisinya bertambah sebesar berapa? Kan kayak gini. Ada pertama, persegi pertama itu ada persegi kedua. Nah, ini yang asli, maksudnya sebelum bertambah, ini yang ketika bertambah. Bertambah. Ini yang bertambah. Maksudnya yang awalnya. Nah, kalau misal pertanyaannya kayak gini, kita ada rumus cepatnya kayak gini. Pertambahan sisi sama dengan akar 100% ditambah 44% dikurangi 1. Berarti nanti kita dapat akar 144% dikurangi 1. Sama aja 1,2 ya, kan 12 dikurangi 1 dapat 0,2 atau 0,2 kan kita bisa konversikan berarti berapa persen? 20%. Nah, ini udah dapat cek. Pembuktiannya gimana? Pembuktiannya kayak gini. Kita asumsikan yang gampang aja luasnya sisinya itu 1 ya. Nah, kalau misalnya ada persegi. Nah, persegi yang pertama berarti kan luasnya kan 100%. Yang kedua, luasnya itu 144%. Nah, karena bertambah 44%. Nah, yang pertama, katakanlah sisinya itu 1. Nah, luas itu kan sisi kali sisi. Berarti kan luasnya 1 kali 1. Luasnya 1. Nah, luasnya 1 gitu. Nah, luas 1 itu kan luasnya sama aja 100% gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu kan luasnya itu sama aja 144%. Nah, luas kan sisi kali sisi. Jadi gimana sih kalau misalnya kita dapat, kalau kita udah diketahui luasnya tapi belum diketahui sisinya, kan berarti kita tinggal mengakarkan kan. Akar dari 144 itu berapa? Itu sisinya. Berarti kan udah kita dapat nih akar dari 144%. Itu kan 1,2. 1,2 sama dengan S. Dengan kata lain, S kali S itu sama dengan L. Sedangkan di sini S-nya itu kan 1,2 kali 1,2 sama dengan 144% gitu. Atau 1,44 gitu. Nah, berarti kan udah ketahuan di sini kalau misalnya S-nya yang kedua, S yang pertama itu 1, S yang kedua itu 1,2. Berarti pertambahannya itu 0,2 atau 20% gitu. Nah, oke. Di sini ada yang mau ditanyain nggak yang soal yang ini? Atau udah jelas yang soal ini? Nah, jadi kenapa perlu diakar? Karena gampangnya gini, 144% itu kan sama dengan 1,44. Nah, 1,44 itu sama aja untuk mendapatkan 1,44. Kok kepencet. Untuk mendapatkan 1,44 itu berarti berapa dikali berapa? Gitu. Kan sama aja 1,2 dikali 1,2 gitu. Nah, kalau misalnya mau rumus cepatnya kayak gini. Akar 100% ditambah 44% dikurangi 1. Tuh, ada yang mau ditanyain nggak yang soal ini? Atau udah paham semua? Paham ya? Oke. Kalau misalnya ada yang mau tanya, chat aja nggak apa-apa. Terus lanjut soal setelahnya. Nah, ini gampang juga. Bentar. Sorry. Nah, di sini itu ada seorang maklar sepeda motor. Nah, kita perlu catat poin pentingnya. Sini harga. Ia beli sepeda motor. Jadi maklar tersebut itu beli sepeda motor bekas, harganya 8 juta. Berarti kan HB-nya, harga beli itu sama dengan harga beli itu kan sama aja 8 juta kan, 8 juta. Ini mungkin itu ya soal terakhir ya. Jadi mungkin ini ada recordnya nanti bakal di-share di grup. Nah,
harga belinya itu kan 8 juta. Nah, kemudian ia memperbaiki sepeda tersebut dengan menghabiskan 230.000. Berarti si makelar, berarti kan yang menanggung perbaikan sepeda motornya itu kan makelar tersebut kan. Berarti kan di sini ada yang namanya biaya perbaikan. Biaya perbaikan itu 230.000. Berarti kita bisa catat bahwa harga perolehannya 8,23 juta gitu. Nah, terus kemudian setelah itu sepeda tersebut dijual berarti kan harga jualnya itu 9,25 juta. Pertanyaannya, presentase untung yang diperoleh 12,39. Oke. Presentase untung yang diperoleh Mang Doyo. Nah, berarti kan kalau misalnya kita yang ditanyakan presentase untung, berarti kan kita juga harus tahu untung aslinya itu berapa nominalnya. Di mana untung aslinya itu kan berarti harga jual dikurangi harga perolehannya tadi, harga perolehannya. Berarti sama aja 9,25 dikurangi 8,23 juta sama aja 1,02 juta. Tuh. Untungnya segini gitu. Jadi untungnya segini. Tapi yang ditanyakan itu kan bukan nominal untungnya. Yang ditanyakan itu berapa besar sih presentase untungnya gitu. Nah, berarti kan presentase untung sama dengan besarnya keuntungan nominalnya per harga perolehannya. Sebenarnya sama aja harga belinya, cuma di sini karena di sini ada biaya perbaikan, mungkin bahasanya ganti harga perolehan gitu, biar beda. Nah, terus dikalikan 100%, gitu aja. Jadi nanti besarnya keuntungan itu kan 1,02 juta per harga perolehannya itu 8,23 juta. Sama aja di sini dikali 100%. Di sini sama dengan 12,39% atau kita bisa catat 12%. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebenarnya ini masih ada soal lagi, cuma karena waktunya udah habis gitu. Jadi mungkin ini soal terakhir, tapi barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau udah jelas semua? Sorry. Atau udah jelas semua? Jelas. Tulisannya itu apa? Jelas nggak sih tulisannya sih? sorry. Jelas. Oke. Jadi Zoom lagi kapan? Ini nanti bisa ditanyain ke itunya ya. Kalau Zoom lagi kapannya bisa ditanyain ke grupnya. Satu soal lagi. Kalau yang kuantitatif udah habis. Cuma yang itu aja sih. Kalau misalnya mau satu soal lagi mungkin pertemuan selanjutnya. Soalnya eman-eman maksudnya sayang. Soalnya ini biar sesuai gitu. Karena ini kakak sengaja yang kuantitatif udah dihabisin dulu. Nanti biar selanjutnya tinggal yang soal-soal disuplain gitu. Jadi kalau misalnya kita tambah satu soal lagi, nanti suplainya itu cuma maksudnya untuk pertemuan selanjutnya itu maksudnya gimana ya? Kurang enak aja, kurang pas aja. Jadi udahlah mending diakhirin di kuantitatif soal terakhir gitu. Daripada gantung gitu kan. Oke, gimana? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja gitu. Gitu ya. Kakak rasa cukup sih. Jadi misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyain sekarang. Tapi kalau misalnya nggak tahu nih mau nanya apa atau nanti barangkali setelah ngelihat record itu susah. Maksudnya ada yang nggak jelas, boleh ditanyain di grup gitu. Oke. Kalau misalnya nggak ada, mungkin dari kakak cukup ya. Segini aja. Terima kasih untuk antusiasnya. Oke, ya sama-sama. Terima kasih juga untuk antusiasnya.
kurang lebih juga kakak mohon maaf barangkali ada salah kata atau salah menerangkan itu nanti bisa direvisi, maksudnya bisa diinterupsi juga di grup. Oke, jadi kayak gitu aja kurang lebihnya. Terima kasih. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf juga. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN ya. Revisi.